Pemirsa, jumlah daftar paslon tunggal di Pilkada 2024 meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan Pilkada 2020. Terkait hal itu, KPU memperpanjang masa pendaftaran calon selama 3 hari mulai 2 September 2024. Seiring dengan adanya calon tunggal di 43 wilayah dalam gelaran Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum memutuskan memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah di wilayah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Perpanjangan pendaftaran tersebut dilakukan selama 3 hari. Namun, menurut Komisioner KPU RI, Idam Holik menyebut pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum perpanjang masa pendaftaran. Akan memperpanjang masa pendaftaran. Perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi. Sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan calonnya, maka dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran ya partai politik yang dimaksud sesuai dengan ketentuan. Diketahui jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat dibandingkan Pilkada 2020. Pada tahun 2020 lalu hanya ada 25 calon tunggal, sedangkan pada tahun ini jumlah calon tunggal meningkat hampir 2 kali lipat. Lalu apakah banyaknya pasangan calon tunggal di Pilkada 2024 merupakan fenomena atau justru rekayasa? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasangan independen calon gubernur Dharma Pongrekun dan calon wakil gubernur Kun Wardana menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Hasil pemeriksaan kesehatan Dharma Kun bersama hasil pemeriksaan 2 paslon lainnya akan diserahkan pihak RSUD Tarakan kepada KPU Jakarta Senin siang ini. Pasangan Bacagub dan Bacawagub jalur perorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan pada Minggu pagi hingga sore hari. Pemeriksaan kesehatan yang merupakan salah satu syarat wajib untuk maju di Pilkada 2024 ini berlangsung selama 11 jam. Pemeriksaan yang dilakukan tim dokter meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan mental hingga bebas penyalahgunaan narkotika bekerja sama dengan BNN. Pemeriksaan kesehatan tadi sudah dimulai pukul 6:50 dengan penjelasan prosedur pemeriksaan, jenis pemeriksaan, estimasi lama waktu pemeriksaan yang akan dilaksanakan, serta penandatanganan inform consent oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Wakil Ketua. Lebih lanjut, Direktur Utama RSUD Tarakan Dian Ekowati menjelaskan pemeriksaan kesehatan Bapaslon Dharma Kun berjalan lancar sama seperti pemeriksaan 2 Bapaslon sebelumnya, yaitu Bapaslon Pramono Anung Rano Karno serta Bapaslon Ridwan Kamil Suswono. Rencananya pada siang hari ini pihak RSUD Tarakan akan menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan ketiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan, KPU Provinsi Jakarta akan melakukan penelitian kelengkapan serta keabsahan berkas pendaftaran hingga tanggal 21 September 2024. Bila persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya KPU Daerah Khusus Jakarta akan melakukan rapat penetapan pasangan calon serta pengundian nomor urut calon pada tanggal 22 September 2024. Jadwal selanjutnya yaitu pelaksanaan kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan pencoblosan akan digelar pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Anggita Maura Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, RSUD Tarakan telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Rencananya hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan ke KPU Jakarta sebagai kelengkapan berkas pencalonan Pilkada 2024. Pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dilaksanakan guna menilai status kesehatan kandidat sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani.
Selanjutnya, hasil rangkaian pemeriksaan kesehatan akan diserahkan ke KPU Jakarta. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, penyerahan laporan hasil tes kesehatan Cawagup Jakarta ada rekan Galuh Pandu di gedung KPU Jakarta. Galuh, selamat siang. Apakah laporan hasil tes kesehatan sudah diberikan ke KPUD? Silakan. Selamat siang Samuel dan pemirsa. RSUD Tarakan hari ini akan menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ke KPU Jakarta pada hari ini, dan penyerahan tersebut akan dilaksanakan pukul 3 sore. Sudah dikonfirmasi oleh pihak KPU bahwa mereka akan menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang diserahkan RSUD Tarakan. Diketahui bahwa nantinya hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi acuan KPU Jakarta untuk menentukan layak atau tidaknya bakal pasangan calon untuk ditetapkan sebagai calon dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Diketahui bahwa sebelumnya pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di RSUD Tarakan selama 3 hari dan dilakukan secara berurutan mulai dari tanggal 30 Agustus hingga tanggal 1 September 2024 yang diawali dengan pemeriksaan dari pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno, yang kemudian pada hari kedua dilanjutkan dengan pasangan bakal calon Ridwan Kamil dan Suswono, dan hari ketiga adalah pemeriksaan kesehatan kepada pasangan perseorangan yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Pemeriksaan ini dilakukan selama sekitar kurang lebih 11 hingga 18 jam pada ketiga hari tersebut dan dilakukan oleh 16 dokter dan juga dokter spesialis dari RSUD Tarakan. Hari ini akan diserahkan hasil pemeriksaan tersebut pada pukul 3 sore sehingga hari ini, dan di waktu ini kami masih belum melihat ada pergerakan apapun di wilayah KPU Jakarta. Dan diketahui bahwa hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk penetapan calon gubernur dan juga wakil gubernur dalam kontestasi Pilkada 2024 yang akan ditetapkan pada tanggal 22 September 2024. Sekaligus nantinya pada tanggal tersebut juga akan ditentukan untuk nomor urut dari para calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Untuk selanjutnya pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024 akan dilaksanakan kampanye bagi calon yang sudah ditetapkan di Pilkada Jakarta, dan selanjutnya untuk tanggal 24 sampai tanggal 26 adalah masa tenang, dan tanggal 27 adalah pemungutan suara. 27 November 2024 adalah pemungutan suara dan akan dilakukan untuk penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tanggal 27 November hingga 16 Desember 2024. Sementara itu dapat kami informasikan, Samuel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Galuh atas laporannya. Kita tunggu perkembangannya di lokasi. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pasangan Cawagup Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma mulai mengikuti proses tes kesehatan yang merupakan persyaratan wajib Pilkada Banten 2024. Pasangan yang diusung 9 partai politik ini akan melawan pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi. Calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma mulai menjalani tes kesehatan di RSUD Banten Kota Serang. Pasangan ini menyatakan siap mengikuti rangkaian proses tes kesehatan dan akan mengikuti segala tahapan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Andra Soni pun optimis dapat melalui tes kesehatan dengan baik, mengingat sebelumnya pernah melakukan pencalonan di legislatif dan lainnya. Lakukan pagi sebenarnya nggak ada ya, sarapan aja ya, benar sarapan aja, tapi nggak bisa sarapan. Nah, harus puasa 10 jam, hanya boleh minum air putih, sama kopi ya berarti nggak boleh. Bapak sama Pak Din didampingi siapa Pak masing-masing Pak? Kami saling mendampingi. Ya, tes kesehatan kan kami yang dites. Pas berangkat ke sininya mungkin? Ya, kami berdua. Kami bareng berdua. Saya dampingi Pak Saya mendampingi beliau. Saya saling mendampingi. Dari pihak keluarga ada yang datang nggak Pak? Oh, di rumah, ya di rumah kan semuanya kan bantuin segala macam sih. Dalam sebelumnya sempat shock ketika mengikuti tes psikologi karena dari 100 lebih pertanyaan di persiapan berapa? Kami ini kan sebelumnya pernah nyalon, yang lain-lain nyalek dan sebagainya, itu tes yang biasa.
ya 500 soal, bulat-bulat harus diingkari dan sebagainya. Itu udah biasa kita pertanyaan positif, pertanyaan negatif. KPU Banten segera menindaklanjuti proses tahapan pasangan ini setelah hasil pemeriksaan kesehatan keluar. Kemarin kami melakukan koordinasi dengan pihak RSUD. Rencana hasil ini sudah bisa diberikan kepada kami pada tanggal 3 September tahun 2020. Pasangan Andrasoni Demyati Natakusumah yang diusung 9 partai, yakni Gerindra, Nasdem, Demokrat, Garuda, PAN, PKB, P3, PSI, dan PKS, menyatakan siap memimpin Banten ke depan. Dari Serang, Banten, Mahesa Afriandi, iNews melaporkan. Ya, pemeriksaan kesehatan Cagup-Cawagup Jatim gelombang kedua telah berakhir. Dua paslon Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans serta Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim minggu sore telah selesai dilakukan. Di hari kedua pemeriksaan kesehatan ini, pasangan calon Risma dan Gus Hans melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan atau psikologi. Sementara bakal pasangan calon Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim melakukan pemeriksaan kesehatan fisik. Pemeriksaan kesehatan masing-masing bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memakan waktu hingga 6 jam. Psikotes sama tes kejiwaan ya. Jadi optimis hasilnya akan bagus ya nantinya ya? Insya Allah. Tadi soalnya ngomongnya bagus aja ya. Justru tes ini membuat kita segar karena tadi punya kesempatan treadmill ya kan. Kemudian ada juga tes psikotes itu kemudian malah membuka semua kebengkuan kita karena ada kerja-kerja rutin yang lain. Intinya oke semuanya. Sebelumnya bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur lainnya, Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak, telah lebih dahulu menyelesaikan pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini akan diumumkan langsung oleh KPU Jawa Timur beberapa hari ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan itu terjadi di acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Ketiganya pun berbincang dengan hangat. Inilah momen pertemuan tak disengaja antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Minggu pagi. Dalam momen pertemuan ini, Anies, Pramono, Rano berbincang dengan hangat meski tak terlalu lama. Usai bercengkrama, Anies dan Pramono Rano lalu berfoto bersama dan saling berpamitan untuk melanjutkan agendanya masing-masing. Nah, untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas, ini Persija mau dibawa kemana? JIS bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu juga nanti ketemu Pak Heru. Pak Heru, yang besar bagaimana ini sekarang? Menghadapi iklim, climate change, sekarang udah mulai masuk cacar monyet, antisipasinya seperti apa? Misalnya seperti itu, gitu. Sebelumnya Anies Baswedan dan Rano Karno digadang-gadang akan berpasangan di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keduanya pun telah bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Namun ternyata PDI Perjuangan justru mengusung Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Tanpa acara deklarasi dukungan, keduanya langsung mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di KPUD Jakarta pada Rabu 28 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan berjuang di kontestasi Pilkada Jakarta. Tak bisa dipungkiri, nama Rano Karno lekat dengan budaya Betawi dan Jakarta melalui sinetron Sidul Anak Sekolahan. Akankah hal itu memperlancar langkah Pramono Rano di Pilkada atau hanya sekedar nostalgia?
Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, hari ini berziarah ke makam Benyamin Sueb alias Babe Sabeni dan Aminah Chandra Kasih alias Maknya di TPU Karet Bifak, Jakarta. Bersama istri dan artis muda Ray Bong, Rano Karno membawa beberapa tangkai bunga matahari di pusaran makam Babe Sabeni dan Maknya. Raut kesedihan terlihat di wajahnya. Bagaimana tidak, bersama Babe dan Maknya, nama Rano Karno semakin dikenal publik hingga sekarang dari sinetron Sidul Anak Sekolahan. Ucapan Babe Sabeni di cuplikan sinetron tersebut yang ingin Dul jadi gubernur seolah terwujud nyata. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Babe ini namanya Sabeni kalau dalam film Sidul. Tapi beliau ini saya sudah bersahabat dengan beliau sejak saya kecil. Bahkan sebelum saya main film pun saya sudah kenal. Apalagi keakraban kami ini memang setelah Sidul Anak Sekolahan tahun 92. Di situ saya akrab. Nah, jadi kalau saya menarik dari perjalanan apa yang terjadi sekarang ini kok begini ya gitu ya. Apa yang diucapkan doa bagi saya gitu dah. Walaupun mungkin absurd, misalnya dia bilang sekali-kali gue melihat lo jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur di Provinsi Banten. Sebetulnya saya udah capek istirahat aja. Nggak taunya saya dapat tugas. Pernah menjadi Wakil Bupati Tangerang tahun 2008 hingga 2013 dan Wakil Gubernur Banten 2012 hingga 2015, Rano Karno, Sidul, benar-benar jadi gubernur di tahun 2015 hingga 2017. Rano Karno naik jadi Gubernur Banten tahun 2015, menggantikan Ratu Atut Khosyah yang waktu itu terjerat kasus korupsi. Dan kini, pasangan Pramono Anung Rano Karno akan bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Tak bisa dipungkiri, lekatnya Jakarta dan Betawi memang ada di diri Rano Karno yang menjadi pemeran utama di sinetron Sidul Anak Sekolahan. Rano Dul Karno, nostalgia atau aksi nyata? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, majunya Pramono Anung ke Pilkada Jakarta membuka kemungkinan jembatan komunikasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Pramono juga dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Resminya Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengejutkan sejumlah pihak. Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempercayakan Pramono Anung maju di kontestasi Pilkada Jakarta meskipun di luar radar elektabilitas. Mendapat tugas dari Megawati, Pramono pun mengaku terpanggil untuk memajukan Jakarta. Saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Menariknya, sosok Pramono Anung yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dekat dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Pramono sempat meminta izin kepada Presiden secara langsung terkait maju ke Pilkada Jakarta. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju.
Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas, saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti ke Mas. Kepiawaian Pramono Anung membangun hubungan baik bersama jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju, tak terkecuali juga dengan Menteri Pertahanan, yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pramono Anung mengaku bukan politikus hitam putih dan menjalin komunikasi koordinasi baik dengan Prabowo Subianto, membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah majunya Pramono Anung bersama Rano Karno menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono mengungkapkan alasan dirinya maju dan mendampingi Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada 2024. Suswono menyebut pencalonan dirinya sebagai bakal calon wakil gubernur merupakan syarat yang diminta oleh Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau saja ditanya pilih mana, Jakarta atau Jawa Barat, pasti kalau boleh memilih dia pasti akan mengatakan memilih Jawa Barat. Ya, karena sudah lebih pasti menangnya gitu ya. Tapi karena ini tugas, ya, dia ditugaskan harus ke Jakarta. Cuma waktu itu dia minta syarat. Saya boleh ke Jakarta asal syarat wakilnya dari PKS. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya jadilah saya yang ditugaskan. Ya. Pemirsa, mengawal pendaftaran calon kepala daerah dilakukan Partai Perindo bersama partai pengusung untuk mengikuti kontestasi Pilkada November mendatang. Melalui pemenangan para calon kepala daerah ini, Partai Perindo berharap kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Indonesia. Pasangan Askolani Jasi dan Neta Indian resmi mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di KPU Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Didukung 11 partai termasuk Partai Perindo, Askolani Jasi dan Neta Indian yakin bisa memenangkan kontestasi Pilkada November 2024 mendatang. Melanjutkan pengabdian kami untuk membangun Kabupaten Banyuasin dan melayani masyarakat Kabupaten Banyuasin kita cintai. Di antar ribuan pendukung, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Haji Hariro Harahap dan Muhammad Yusuf Pasaribu, resmi mendaftar ke KPU Padang Lawas Utara. Pasangan Cabup dan Cawabup Padang Lawas Utara ini diusung Partai Perindo, PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Persatuan Pembangunan. Keduanya berharap mendapat dukungan masyarakat untuk menjadikan Padang Lawas Utara lebih baik dan sejahtera. Mewujudkan masyarakat yang mewujudkan masyarakat Paluta yang lebih baik ke depan. Dengan visi sehat, cerdas, sejahtera dan berkeadilan. Seluruh kader partai yang dipimpin Ketua Umum Engelata Nusudibio ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Partai Perindo turut mengawal pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali. Parade budaya dan kesenian mengiringi pendaftaran para Bacabub dan Bacawabub di Kabupaten Tabanan, Bangli, serta Kabupaten Karangasem. Pasangan Sanjaya Dirga resmi mendaftar sebagai Bacabub dan Bacawabub Tabanan di KPU Kabupaten Tabanan. Partai Perindo serta partai pengusung turut mengawal pendaftaran paket sandi ini untuk melaju di kontestasi Pilkada November 2024 mendatang. Sebelumnya, Iko Manggede Sanjaya bersama Imade Dirga menggelar deklarasi di lapangan Alit Saputra bersama ribuan pendukung. Pembangunan semesta berencana menyeluruh tapi bertahap, selain infrastruktur, pendidikan, kesehatan,
jaminan sosial, tenaga kerja, pelestarian adat, agama budaya, pariwisata, khususnya desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Tabanan. Di Kabupaten Bangli, Partai Perindo bersama PDI Perjuangan dan 6 parpol pendukung lainnya mengawal pendaftaran pasangan Bacapub dan Bacawabub Bangli, Sang Nyoman, Sedana, Arta, dan Iwayan Diar di KPU Kabupaten Bangli. Paslon petahana ini dinilai sukses membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Bangli. Kami sudah melakukan pendaftaran dan Astogare sudah diterima dengan lengkap dan benar. Mengawal pilkada ini sampai beliau menjadi Bupati Bali agar bisa melanjutkan pembangunan yang telah beliau bangun dan kedepannya lebih maju lagi. Pasangan calon petahana I Gede Dana dan I Nengah Suwadi juga resmi mendaftarkan diri sebagai Bacabub dan Bacawabub di KPU Kabupaten Karangasem, Bali. Diusung oleh 12 parpol diantaranya PDI Perjuangan dan Partai Perindo, pasangan Dana Suwadi siap melaju di Pilkada 2024 untuk mensejahterakan masyarakat. Mengelola Pulau Bali ini harus selaras dan seimbang sehingga visi misinya hampir sama visi misinya, karena bagaimanapun potensi Bali khususnya kami di Karangasem harus gali sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Bali pada umumnya, masyarakat Karangasem pada khususnya. Seluruh kader yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, sidang lanjutan korupsi timah dengan terdakwa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, kembali digelar. Agenda sidang adalah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung RI akan menghadirkan 5 orang saksi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan nama-nama saksi yang akan dipanggil ke persidangan di antaranya Ahmad Syamhadi, Ahmad Aspani, Ihsan Sodiki, Kopdi Saragih, dan Dudi Hatari. Harli tidak menjelaskan lebih detail mengenai latar belakang kelima saksi yang akan dihadirkan pihaknya dalam persidangan. Ya, sebelumnya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim menjalani sidang perdana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor Jakarta 21 Agustus 2024. Helena tidak mengajukan eksepsi pasca jaksa membacakan dakwaan atas dirinya. Crazy Rich Helena Lim menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan mengenakan pakaian serba hitam. Dalam sidang, jaksa penuntut umum membacakan sejumlah dakwaan terkait korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tipika tahun 2015-2022. Jaksa penuntut umum mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di 2 wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga didakwa memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Pasca mendengar dakwaan jaksa, selebgram ini tidak menggunakan hak jawabnya dalam eksepsi. Helena dengan tegas menyampaikan kepada hakim agar persidangan kasusnya dilanjutkan ke tahap pembuktian. Untuk terdakwa Helena, kita dakwa perbuatan membantu Tipikor untuk di kasus timah ini. Jadi mulai Tipikor yang baik dilakukan oleh para terdakwa dari PNS atau dari Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung yang beberapa waktu lalu sudah kita bacakan dakwaannya, juga membantu terdakwa Harvey Muiz yang beberapa hari yang lalu juga sudah kita bacakan dakwaannya. Pada sidang selanjutnya, tanggal 2 dan 4 September, agenda sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum sebanyak 180 orang, termasuk saksi mahkota.
Tim Liputan melaporkan. Dan untuk mengetahui jalannya sidang Crazy Rich Pig Helen Halim, kita telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di lokasi. Irfan, selamat siang. Agenda pemeriksaan kali ini siapa saja yang dihadirkan sebagai saksi? Silakan. Ya baik, selamat siang Samuel dan juga pemirsa. Hari ini terdakwa Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk yakni Helen Halim kembali menjalani sidang lanjutan korupsi timah yang digelar di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat. Dan agenda sidang lanjutan Helen Halim ini berdasarkan penelusuran sistem informasi penelusuran perkara ini digelar pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga saat ini sidang lanjutan yang dilakukan oleh Helen Halim ini belum juga dimulai. Dan Helen Halim tiba di ruang sidang ini sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk agenda sidang Helen Halim hari ini yakni agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung. Dan berdasarkan keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar ini menyebutkan bahwa ada 5 saksi yang akan dipanggil pada sidang lanjutan Helen Halim pada hari ini, yakni ada Ahmad Syamhadi, kemudian Ahmad Haspani, Ihsan Sodiki, Kopdi Saragi, serta Dudi Hatari. Namun yang terkonfirmasi hadir pada sidang hari ini yakni 2 orang saksi, diantaranya Ahmad Syamhadi bersama Ahmad Haspani. Namun Harli Siregar ini tidak menyebutkan latar belakang dari kedua saksi yang akan memberi keterangan terhadap Helen Halim di agenda sidang lanjutan hari ini. Dan dalam kasus korupsi timah yang menimpa Helen Halim ini, dirinya didakwa oleh jaksa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jungto pasal 56 ke 1 KUHAP terkait dugaan korupsi. Kemudian Helena juga didakwa tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait perbuatannya menyamarkan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Helen Halim, yakni pasal 3 dan 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU jungto pasal 56 ke 1 KUHAP. Dan Samuel dan juga pemirsa, kami para awak media juga masih menantikan kapan sidang lanjutan yang akan digelar pada hari ini, dan nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda, Samuel, dan juga pemirsa. Sementara demikian, Samuel. Baik, terima kasih Irfan atas informasinya. Kita tunggu perkembangannya dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Dari informasi lainnya, pemirsa, KPK segera mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi dari pengusaha. Klarifikasi perlu dilakukan karena ada dugaan berkaitan dengan penyelenggara negara atau ASN. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut klarifikasi perlu dilakukan karena ada dugaan kaitannya dengan penyelenggara negara. Meski Kaisang tidak berstatus sebagai penyelenggara negara, ia merupakan Ketua Umum Partai Politik dan anak Presiden Joko Widodo sekaligus saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Meski kewenangan KPK terbatas dalam memeriksa dugaan gratifikasi yang menyasar penyelenggara negara, keterangan Kaisang tetap dibutuhkan. Mekanisme prosedur biasa saja yang berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan apa terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya.
Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong. Pemirsa, Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 DPR RI mengendus adanya kejanggalan dalam pengelolaan sistem komputerisasi haji terpadu. Anggota Pansus Haji meminta pimpinan agar dilakukan audit secara forensik. Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 DPR RI mengendus adanya kejanggalan dalam pengelolaan sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT. Kejanggalan tersebut ditemukan usai pihaknya melakukan investigasi selama sepekan terakhir. Seperti diketahui, SISKOHAT merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, SISKOHAT membantu pemerintah mengatur ibadah haji seperti mengurus administrasi jamaah haji, termasuk pendaftaran, dokumen, dan keuangan, serta membantu calon jamaah haji mencari data tentang ibadah haji dan menghindari kesalahan informasi. Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Arteria Dahlan meminta pimpinan Pansus agar SISKOHAT diaudit secara forensik. Menurut Arteria, audit itu diperlukan untuk membenahi persoalan seperti penyalahgunaan data penyelenggaran haji, menyusul keterangan dari Kasubdit SISKOHAT Ditjen PHU Kementerian Agama, Hasan Afandi, yang menyebutkan SISKOHAT tidak dapat diakses dari jaringan publik. Arteria menyatakan, tindakan Kemenak membuat SISKOHAT hanya dapat diakses oleh jaringan private tidak memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaran ibadah haji dan umroh. Makanya saya minta melalui pimpinan, kalau perlu kita pakai bareskrim di sini. Ya, kalau kita bisa menyewa, saya sih lebih menyarankan menyewa, Ibu Ketua. Ya kan, udah anggaran kita pakailah daripada melibatkan, kan kasihan juga ini. Hasan ini, ya kan, katanya orang baik, katanya loh ini ya. Sementara itu terdapat 3 fokus utama Pansus terkait penyelenggaraan haji 2024. Pertama, masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan tahun 2024 yang seharusnya digunakan untuk kuota reguler dialihkan ke kuota khusus. Kedua, terkait operasional haji 2024 mulai dari manajemen, sumber daya manusia, pelayanan, hingga sistem operasional secara keseluruhan. Dan ketiga, pembenahan sistem keuangan haji Indonesia di masa depan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bursa Efek Indonesia memecat 5 karyawannya. Pemecatan dilakukan lantaran kelimanya diduga menerima suap terkait kong kali kong untuk memuluskan proses penawaran umum saham perdana atau IPO. Bursa Efek Indonesia BEI diguncang masalah. 5 karyawannya dipecat. Kelimanya diduga terlibat kasus yang mengejutkan terkait permintaan imbalan uang dan gratifikasi. Dugaan korupsi ini dilakukan untuk memuluskan jalan agar calon emiten tercatat sahamnya di BEI. Manajemen BEI mengaku telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum karyawannya. Lalu, bagaimana modus kejahatan kerah putih di industri keuangan terbesar di Asia Tenggara ini? Berikut kronologinya. 5 karyawan divisi penilaian BEI diduga meminta uang hingga miliaran rupiah kepada setiap calon emiten yang ingin sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia BEI alias ingin IPO. Pelaku lalu membentuk perusahaan jasa penasehat untuk meloloskan para calon emiten. Praktik ini diketahui telah berjalan beberapa tahun terakhir. Alhasil ada sejumlah emiten yang dipaksa masuk ke dalam BEI hasil kong kali kong dengan para oknum ini. Anehnya, kasus ini belum juga terungkap tuntas. Terungkapnya kasus ini membuat masyarakat ragu terhadap kualitas emiten yang tercatat di bursa melalui IPO. Iya, utamanya kan memang kepercayaan publik tergerus ya, bahwa ternyata yang mestinya diawasi, diseleksi dengan ketat, ternyata tidak dilakukan. Ya, jadi yang mungkin dipertanyakan nih peran daripada underwriter, penjamin emisi dan juga Bursa Efek Indonesia dan juga OJK, karena OJK yang memberikan pernyataan efektif kita tahu bisa layak sebagai sebuah perusahaan IPO. Jadi kedepannya kita harapkan ini lebih selektif ya, terutama tadi ya. Sudah waktunya mungkin sudah tidak lagi mengejar kuantitas tapi kualitas.
Proyeksi pasar modal pasca kasus ini akan terpengaruh sementara. Namun pasar kembali fokus pada sentimen global dan domestik terkait ekonomi, keuangan, dan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Komisi 11 DPR RI akan segera memanggil Otorita Jasa Keuangan dalam waktu dekat. Pemanggilan dilakukan sebagai buntut dari PHK 5 karyawan BI yang terlibat dugaan gratifikasi proses penawaran umum saham perdana. Anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Golkar Putri Komarudin mendesak OJK sebagai regulator pasar modal untuk menelusuri dugaan kasus gratifikasi tersebut secara komprehensif guna menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal. Ia pun menginginkan OJK dan BEI mengevaluasi prosedur dalam persetujuan calon emiten untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Selain itu, Putri juga minta BEI transparan kepada publik mulai dari modus pelaku, emiten yang terlibat, hingga oknum OJK yang turut andil melancarkan proses IPO. Kita ke informasi lainnya. Kementerian Kesehatan mengungkap adanya dugaan pemerasan dalam kasus perundungan berujung kematian Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Universitas Diponegoro. Pemerasan berupa permintaan uang hingga 40 juta rupiah per bulan. Kementerian Kesehatan menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum senior kepada Dr. Aulia Risma, dokter PPDS yang meninggal dunia karena perundungan. Permintaan uang berkisar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan permintaan ini berlangsung sejak almarhumah Dr. Aulia Risma masih di semester 1 atau sekitar Juli hingga November 2022. Kemenkes juga mencatat Dr. Risma ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari teman seangkatannya. Dr. Risma juga ditugaskan untuk menyalurkan uang itu untuk keperluan non-akademik, seperti membiayai penulis lepas untuk naskah akademik senior, menggaji OB, dan berbagai kebutuhan senior lainnya. Sebelumnya, Yan Wisnu, Dekan Fakultas Kedokteran Undip, diberhentikan sementara dari posisinya sebagai dokter spesialis onkologi di RSUP Dr. Karyadi. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya diduga akibat bunuh diri. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Undip yang tengah mengikuti pendidikan dokter spesialis di RSUP Dr. Karyadi itu sempat menulis keluh kesahnya di jurnal harian dan sempat mengirimkan pesan suara kepada ayahnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Ya, Polda Jawa Tengah masih mendalami dugaan kasus perundungan mahasiswi PPDS Anestesi Undip, Dr. Aulia Risma Lestari. Pihak Polda Jawa Tengah saat ini telah menerima salinan bukti hasil investigasi internal Kemenkes dan melakukan gelar perkara bersama. Misteri alasan ataupun penyebab kematian mahasiswi PPDS Anestesi Undip, Dr. Aulia Risma Lestari, mulai menemukan titik terang. Polda Jawa Tengah dan Kementerian Kesehatan mengadakan rapat koordinasi dan gelar perkara kematian Dr. Aulia di ruang Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Jumat sore. Rapat koordinasi juga dimaksudkan untuk pendalaman kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, termasuk mendalami bukti-bukti investigasi internal Kemenkes. Kegiatan kita adalah saling koordinasi bahan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh dari Kemenkes, dan kita juga berkoordinasi terhadap hasil tersebut dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Sebelumnya, investigasi Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya bukti perundungan di balik meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari saat residensi Prodi Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hasil investigasi ini sudah diserahkan ke polisi dan Menkes memastikan pelaku bullying mendapatkan sanksi tegas. Kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa gini, diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang sih masalah. Ini kita udah ada aturan dilanggar ya udah dikasih hukuman sesuai. Itu aja nggak pernah dilakukan. Jadi kalau kita kasih hukuman, STR kita bisa cabut, nggak bisa praktek lagi SIP-nya. Nah, segitu kan orang jadi tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan.
Selain soal perundungan, polisi juga mendalami mengenai penyebab kematian Dr. Aulia. Langkah otopsi psikologis juga akan dilakukan, termasuk telah memeriksa 10 orang saksi dari teman, keluarga, hingga dokter senior. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip ditemukan meninggal di kamar indekosnya setelah menyuntikkan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Ada dugaan kuat faktor meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pemerintah berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun 2025. Meski masih dalam tahap pembahasan, rencana ini banyak menuai penolakan, terutama dari pengguna KRL. Rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun depan menuai penolakan dari penumpang KRL Jabodetabek. Padahal wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Nantinya, skema ini akan diberlakukan secara bertahap dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Harapannya, pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana ini? Menurut aku untuk saat ini KAI masih jauh dari kata layak sih Kak. Untuk dari segi aku ini pekerja ya Kak 9 to 5. Di sini aku ngerasain kereta api itu sendiri untuk ketersediaan gerbongnya menurut aku itu masih kurang banget, terutama dari jadwalnya Kak. Yang kita tahu kalau misalnya pagi itu kan mereka padat banget ya Kak. Alangkah baiknya sebetulnya antara gerbong yang diperbanyak atau memang jadwal yang dibikin lebih banyak gitu loh Kak. Karena pada saat ini yang kita tahu kereta api belum cukup memadai untuk permintaan yang banyak. PT KAI itu harus mencoba untuk jadi akomodir transportasi yang memang merangkul semua kalangan masyarakat kan Kak. Kalau saya ada dua pendapat. Kalau memang nanti berdasarkan NIK itu ada kenyamanan, jadi misalkan dengan membayar tertentu tapi penumpang mendapat fasilitas yang bagus, bisa duduk, bisa istirahat dengan tenang, itu bagus. Tapi kalau ternyata dengan NIK harga lebih tinggi, tapi ternyata sama aja dengan sekarang, pasti banyak penolakan sih. Jujur KRL sendiri tuh bantu banget buat kita yang jarak jauh ya. Dan itu benar-benar transportasi yang sangat bantu kita banget lah. Kalau saya sendiri nggak setuju ya, karena seharusnya public transportasi itu ada urusan negara, harusnya itu dapat subsidi dari negara gitu. Apalagi penggunaan Jakarta yang bisa berjuta-juta tiap hari, saya rasa itu nggak cukup adil. Apalagi kalau subsidi, yang namanya subsidi kan bisa dikorupsi ya, apalagi soal gas dan sebagainya. Saya rasa itu kebijakan yang kurang tepat menurut saya sih. Kayaknya sih kurang tepat ya kalau NIK kayak gitu. Yang ada malah ya merepotin itu sistem registrasinya ya. Bakal lebih repot aja buat penumpang-penumpang gitu. Kalau kita penumpang sih pengennya ya dipermudah gitu. Kayaknya fokusnya bukan ke situ deh, yang perlu diperbaikin dulu deh. Ya fasilitas dulu, sekarang tuh udah kayak maksudnya masalah utamanya sekarang gerbong, penumpang pada dempet-dempetan gitu. Jadi kan kayak sesak gitu dan ya potensi bahaya juga kan kalau dempet-dempetan, kan ada kejahatan lain. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Sementara itu, wacana pengadaan subsidi untuk tiket KRL menjadi berbasis NIK ternyata belum diketahui Presiden Joko Widodo. Tanggapan tersebut disampaikan Jokowi saat ditanyakan awak media terkait rencana penerapan tiket KRL berbasis NIK pada tahun 2025. Berikut pernyataannya. Kebijakan KRL yang baru akan menyasar dengan NIK ini. Jadi dikhususkan ini kebijakannya pertimbangannya seperti apa sih Pak? Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti akan dirapatkan untuk masalah NIK ini? Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa. Pemirsa, tidak hanya pembatasan subsidi tiket KRL, pemerintah juga akan membatasi subsidi BBM dengan mengubah aturan penggunaan BBM bersubsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana memberlakukan kriteria penggunaan BBM bersubsidi pada 1 Oktober 2024. Pemerintah melakukan perubahan penggunaan BBM subsidi Pertalite yang kriterianya ditentukan berdasarkan cubicle centimeter atau cc.
Tujuannya agar membuat distribusi BBM tepat sasaran. Selain itu, kuota BBM bersubsidi di tahun 2025 juga akan berkurang. Nantinya mobil yang diizinkan mengisi Pertalite hanya yang di bawah 1.400 cc. Artinya mobil dengan bensin atau mobil bensin dengan kapasitas di atas itu tidak boleh mengisi Pertalite. Mobil diesel dengan kapasitas mesin di atas 2.000 cc juga tidak diperbolehkan lagi menggunakan solar subsidi. Motor yang diizinkan mengisi Pertalite hanya yang di bawah 250 cc. Pertamina pun meminta masyarakat agar melakukan pendaftaran, khususnya pemilik kendaraan roda 4. Pertamina memberlakukan QR Code untuk pembelian BBM subsidi. Barcode tersebut bisa dimiliki pengguna dengan cara mendaftar di situs resmi atau aplikasi Pertamina. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah Forum Indonesia Afrika kedua yang berlangsung 1 hingga 3 September 2024. Forum multilateral ini bertujuan untuk menjajaki kerjasama dan peluang ekonomi, memperkuat kemitraan pembangunan, serta meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Afrika. Indonesia menjadi tuan rumah Forum Indonesia Afrika kedua yang berlangsung pada 1 hingga 3 September 2024. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Forum multilateral ini bertujuan untuk menjajaki kerjasama dan peluang ekonomi, memperkuat kemitraan pembangunan, serta meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Afrika. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, delegasi dari negara-negara di Afrika akan hadir termasuk 8 kepala DPR. Namun Puan belum mendapatkan detail siapa nama-nama 8 ketua DPR tersebut. Sementara itu terkait wabah cacar monyet yang berasal dari Afrika, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut. DPR RI bersama pemerintah bersinergi melakukan pencegahan cacar monyet selama pelaksanaan IAF. Kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Seperti diketahui, IAF 2 ini mengusung tema Bandung Spirit for Africa Agenda 2063. Forum ini mengangkat subtema transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan kerjasama pembangunan. Acara dihadiri oleh 28 kepala negara atau pemerintahan dari Afrika, serta sekitar 800 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi internasional dan regional, serta pelaku bisnis dari Indonesia dan Afrika. Adapun prioritas utama dari pertemuan ini mencakup ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan mineral. Selain itu juga ada pameran produk dari BUMN, swasta, dan UMKM Indonesia. Ya, pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo membuka Indonesia Afrika Forum kedua yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Dalam kegiatan ini, Jokowi juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral. Presiden Jokowi secara resmi membuka sesi pertama di hari kedua penyelenggaraan IAF. Kepala negara juga akan melakukan pertemuan bilateral di sela-sela forum hari ini. Kedatangan para pemimpin menandai awal penting kolaborasi internasional antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Baik pemirsa, kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, di mana kita telah bergabung dengan Bribda Eklesia di studio NTMC Polri. Bribda Eklesia, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih Samuel dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menemani aktivitas Anda dengan memberikan informasi situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Di jalur arteri dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar. Begitu pula di tol dalam kota. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk titik yang selanjutnya kita akan pantau di Pos Pol Taman Safari, Jawa Barat. Dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak pada siang hari ini tampak cukup mengalami ketersendatan dan berbeda di arah sebaliknya dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta tampak mengalir lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan dan juga bagi pengendara roda 2 untuk tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang pada siang hari ini tampak cukup ramai, begitu pula di arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk titik yang terakhir kita akan pantau di Simpang Jimbaran, Nusa Dua, Bali. Dari arah Airport Ngurah Rai akan menuju ke arah Nusa Dua dan di arah sebaliknya tampak cukup ramai dan begitu pula dari arah Airport Ngurah Rai akan menuju ke kampus Universitas Udayana juga tampak ramai, kondusif, lancar pada siang hari ini. Perlambatan kecepatan terjadi di traffic light di kawasan ini terjadi berimbas hingga antrian kendaraan mencapai 300 meter ke belakang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light demi keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Samuel. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.